Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, lagi nyantai banget nih. Woi, gue mau ngomong nih sama lu. Nah, apa bang? Lu mau nggak tuker kerjaan sama gua? Lu jadi hansip, gue jadi marbot. Abang mau jadi marbot? Iya. Soalnya gue capek banget jadi hansip. Tiap malam begadang mulu. Gimana? Boleh deh bang. Gue juga kangen pengen begadang. Gue langsung ke pos nih. Iya. Perlu tukeran kostum? Nggak usah, nggak perlu. Kan kita cuma tukar kerjaan doang. Iya nggak? Tadi juga baju lu udah seminggu tuh nggak dicuci-cuci. Gue males makainya. Sah aja sih bang. Oke, siap. Udah lanjut. Tuntut. Aduh. On banget tuh anak ya. Diajak tukar kerjaan mau aja. Dia nggak tahu hansip tuh, waduh gajinya kecil. Cuman gope. Mendingan jadi marbot. 10 juta. Kerjanya cuma molor doang. Boy, ini bentar lu Boy. Ini gaji lu yang 10 juta. Lah, baru sehari gue kerjakan bang. Gue denger kata Ustadz, yang namanya gajian itu jangan dientar-entar. Jadi bayarlah sebelum kering keringetnya. Nah, kalau misalkan gua bayar lu ntar di akhir bulan, berapa kali kering keringat lu? Dosa gua. Makanya gua bayar gaji lu di awal, Makasih banyak bang. Sini itu duit gue, Boy. Itu jatah gua. Jatah abang apaan sih? Ini jatah gua lah. Gimana urusannya sih? Urusannya gimana apanya? Abang sendiri yang mau. Mana sih? bentar. Ini ada masalah apa sih? Gini bang ceritanya. Semalam Bang Odon datang kemari ngajakin tukeran kerjaan. Katanya jadi hansip capek begadang mulu. Ya karena saya kasihan, ya udahlah saya mau. Tapi dia malah minta gaji saya juga sekarang. Ya saya ogah lah, perjanjian di awal kan tukeran kerjaan bukan tukeran gaji. Saya salah nggak? Bener, Don. Ya. Itu mak lu yang salah. Lah, apa gimana urusannya sih ini? Lah kalau nggak tukeran gajian, lah gue nggak mau tukar pekerjaan dong. Deh makanya mulai sekarang udah nggak usah tuker-tukeran kerjaan lagi. Saya tetap jadi marbot, abang tetap jadi hansip. Ini mau ke rumah RT dulu ya. Ente kelarin kerjaan. Mau lapor, bukan apa-apa kalau ente nggak lapor langsung songong ya. Iya bang, tapi kita ada kerjaan lain. Iya bang, bayar dulu dong ongkos kita. Udah tenang aja ya, ntar pulang dari rumah RT ane kasih 3 kali lipat. Siap bang. Giliran 3 kali lipat siap bang, dasar orsus. Kalau giliran pulus aja ingat ya, ente jangan ngegeratak ya. Ane paham nih, barang-barang aneh ada di mana. Ente buka. Oh iya dong ya. Masuk rumah aneh enak aja. Senang dibuka jangan lupa ya. Awas dong. Oke bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Boy sudah makan. Belum bang. Kebetulan saya bawa makan. Yuk makan jamaah. Kirain sholat doang yang jamaah bang. Ternyata bisa juga makan jamaah ya. Oh iya. Ya udah ya bang. Ada buku hadis bang. Banyak. Gua beli semua deh. Hah? Kebetulan tadi subuh gua habis gajian. Serius tuh? Iya. Kata Bang Rojak, kalau bayar pekerja itu sebelum keringatnya kering. Makanya dia bayar duluan daripada dosa. Subhanallah banget Rozak itu. Ngapain lu beli hadis banyak-banyak? Ya mau dihafalin lah bang. Kata Bang Rojak, kalau mau ngedapetin Jamile itu
harus hafal 100 hadis. Emang kamu senang sama Jamile? Itu Bisa baca Quran nggak? ya sebenarnya yang diperluin cuma hadis sih bang, cuma hafal hadis bukan Al-Quran. Tapi yang jadi persoalan, kalau kamu belum bisa belajar Quran dengan baik, kamu nggak bisa ngafalin hadis. Belajar Quran dulu dengan baik dan benar, baru ngafalin hadis. Woi. Sini. Ya orang songong amat ya. Manggil orang gak ada sopannya. Ada apaan sih? Mon sini. Mon tuh apa? Nama saya ini Ansip Odon. Asal tahu aja, bikinnya nih pakai bubur merah, bubur putih. Hah? 7 hari 7 malam baru ketemu nih nama. Abang ini siapa sih? Hah? Songong amat. Bang, kalau manggil tuh harus ada tata krama dong. Oh gitu. Iya. Ente kepengen tahu siapa aneh? Iya dong. Nek kasih tahu, ya. Aneh Bang Medit, orang biasa panggil Bang Medit Mufakat. Ya. Orang terlanjur kaya, ahli badi, ahli sedekah yang low profile. Manusia tanpa dosa yang hartanya panjang kali lebar sama dengan lega. Luas-luas mau di dalam salam lautan tokoh masyarakat yang disegani dihormatin. Yang matinya husnul khotimah dijamin masuk surga. Karena apa? Karena aneh pegang kunci surga. Paham jelas? Waduh, kunci sorga dan aneh sorga. Emang ente udah mati? Kalau udah mati baru tahu namanya sorga. Kalau ngomong sembarangan aja. Abang mau ngapain sih? Hah? Mulian mana tata krama mama ini? Oh, kayaknya kalau yang itu bisa cepet tuh tata kramanya bang. Maaf, nih abang mau ngapain nih? Yaudah, cepet. Abang mau ngapain sih? Tunjukin di mana rumah pejabat kampung. Cepet. RT maksudnya? Ye. Kalau segini sih bang, saya cukup bisa ngunjukin doang. Tapi kalau ditambah segini lagi, ya saya bisa anterin ke rumah Pak RT. Tunjukin HP ini bakal balik lagi ke tas. Jangan bang, jangan. Ya, suka ngambek mulu ya. Yaudah, ntar gua anterin. Tapi jangan sampai gagal gua nih, soalnya gua butuh duit. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain lu kemari? Lu ikut sarapan lu? Kagak bang, tadi saya udah sarapan. Kalau lu ngapain lu duduk di sini? Mau ada perlu sama Epen. Perlu apaan? Mau minta diajarin ngaji. Ngaji. Agak malu lo. Belajar ngaji sama anak kecil. Lu kan udah bangkotan. Kenapa mesti malu bang? Buat belajar mah kagak ada batasan umur. Lu mau ya Pen? Ajarin gua ngaji. Ya duitnya nggak lo? Duit bakal apaan, Be? Belajar ngaji kok ditanyain duit? Pen, zaman sekarang apa kayak kagak ada yang gratis. Dengan duit semua urusan jadi lancar. Iya bang, saya ngerti. Nah, Nih Pen, gua kasih lu gopek. di sini aja. Anak kecil kagak pantas pegang duit, terhilang. Tapi aja yang pegang ya. Kena pajak lagi. Udah makan. Hilang selera makan duit dikekep sama lu. Jadi Bang Medit baru pindah kemarin. Iya Pak RT. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi ente yang jawab? Aneh yang ditanya. Iya teh. Aneh kan warga negara yang baik. Iya. Ya namanya aneh baru jadi tamu di sini ya kan, tinggal di sini, jadi aneh lapor. Aneh beli rumah di Jilani. Oh. Aneh sih tinggal kampung sebelah. Oh iya. Terus rumah yang lama dijual? Astagfirullahaladzim. Ini kalau ngomong jangan sembarangan teh ya. Nih kampung kalau dijual aneh beli nih, ya. Aneh orang tajir, orang kaya, ahli sodako, masuk sorga lewat pintu mana aja, Allah izinin. Aneh pegang kuncinya.
Allahu Akbar. Kalau abang emang tajir terus kenapa abang pindah? Begini aneh kasih tau mente, ya. Itu kampung sebelah, semenjak ada aneh, itu harkat martabatnya jadi tinggi. Nah, aneh lihat kan di sini kan warga orang susah nih, ya kan? Ya, termasuk ente orang Kismin kan? Jadi aneh kalau nggak nyebar pulus, ya nggak sedekah, aneh bisa mati teh. Lah kok bisa? Astaghfirullahaladzim. Begini aneh kasih tahu ya. Aneh ikutin perintah Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Bersedekah. Dengan sedekah hidup tanpa berkah begitu. Kita masuk ente aneh sedekah entar. Hah? Bang, saya emang Kismin bang. Saya emang orang susah nih bang. Tapi saya nggak pernah sombong kayak abang. Makanya bang, lu pakai rem. Tapi gue salut juga ya sama si Epen. Anak kita itu kecil-kecil udah pintar nyari duit. Anak Ayen tuh. Kan bikinnya bareng. Agak kayak babenye. Nyari kerjaan kagak dapat. Sekalinya dapat kagak dibayar. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Bang, depan kiri bang ya. Alif, Ini, ba, ini. ta, sa. Aduh. Gua aja udah hafal 49 hadis. Lu baru alif, ba, ta. Aduh, gua katakan juga nih lu. Malu, gimana bisa lu dapetin jaminan kalau begitu? Emang apa hubungannya belajar ngaji sama Empo Jamile, Bang? Iya, kata Bang Rojak, dia ngasih persyaratan nih, kalau mau dapetin Jamile harus hafal 100 hadis. Tapi kata Bang Umar, sebelum belajar hadis harus baca Al-Quran dulu. Ya, jadi abang belajar ngaji cuma pengen dapetin Po Jamile, Bang. Emang salah ya? Kagak boleh, Bang. Belajar ngaji bukan buat dapetin cewek, tapi buat orang jadi makin beriman. Jarang-jarang, Lis. Kita makan enak kayak gini di kafe. Jarang-jarang, kagak pernah. Seumur hidup tuh baru sekali ini ke kafe. Pelan-pelan malu. Ntar didengar orang malu kita. Nah, bangga kan punya laki kayak Udin. Istrinya diajak makan di kafe. Elah, Bang. Baru juga sekali. Oh, gaya lo. Keren kan Udin kan? Bisa ngajak dirinya ke kafe. Mbak, layan. Mbak, minta kubil. Bil, Bang. Iya, bil. Semuanya totalnya jadi 230.000. Buset. Mahal amat. Kita makan di warteg mah bisa sebakul. Lama kan. Berapa, Mbak? 230.000. Cuma segitu doang, Mbak. Kalau cuma segini mau tau gitu saya pesan lagi. Ada menu apa lagi nih di sini, ada nggak? Kayak lu, Bang. Kalau ada duit sih enak, tinggal bayar. Mbak, bentar ya, Mbak. Santai, Bang. Astagfirullahaladzim. Lis, kayaknya gue kecopetan, Lis. Ih, kok bisa sih? Diangkut kali ini kayaknya nih. Ya Allah. Pinjam duit dulu dah. Kagak ada, tadi cuma bawa ceban. Itu udah buat bayar angkot. Ya Allah. Mbak, saya bayar ya, ntar yang bayar kalau si Rojak udah bayar tanah saya, Mbak. Makanya Pak, kalau nggak punya duit jangan sok makan di sini. Oh, belagu amat nih orang. Bentar ya. Ih, Lis, pulang dulu yuk. Pulang. Udah kayak abang, pulang. Ntar kalau ada duit kita solo kemari lagi. Popong pelayannya ada di belakang. Maaf, Pak Sapam mau makan juga, Pak Sapam? Maaf, Bapak sama Ibu mau kemana? Kita mau ke ATM, Pak. Mau lihat orang ambil duit. Maaf Pak, Bapak mau ke ATM,
atau mau kabur? Bapak sembarangan. Kita ini orang yang bertanggung jawab, Pak. Pasti kita bayar. Nggak mungkin kita kabur. Iya, pasti dibayar kok, Pak. Bapak sama Ibu harus tetap di sini karena Bapak dan Ibu belum membayar. Ya, Pak, kan kita mau pulang, mau ambil duit buat bayar, Pak. Maaf, Pak. Allah, mana sih ini kok kagak ada ojek yang lewat ya? Assalamualaikum Jamie. Wah, waalaikumsalam. Baim. Wah, gue dari tadi nyariin lo. Seneng lo datang ke sini. Sama Jamie. Gue juga seneng sama lo. Bukan nih. Jamie, udah deh kamu tuh gak usah malu-malu kayak gitu ah. Cinta kamu tuh gak bertepuk sebelah tangan kok sama aku juga seneng. Aduh, Baim, bukan itu. Jamie. Udah aku tau kok apa yang membuat kamu tuh gelisah kayak gini. Pasti karena abang kamu kan, Bang Rojak. Tenang aja Jamie. Semakin hari hafalan hadis yang aku hafal tuh semakin banyak kok. Tenang aja. Bukan itu. Gue tuh mau minta tolong sama lo. Kita tolong apa sih Jamie? Kamu tinggal ngomong aja sama Baim. Apa? Ngomong masalah uang. Hah? Iya, uang. Enggak, lo lihat nih. Beras. Aduh Jamie, jangankan beras, 9 bahan pokok Baim kasihin. Lo kagak minta sama lo, gue minta tolong nih angkatin beras ke rumah gue. Waduh, lu kata gue kulit panggul bawa beginian. Oh, lo nggak mau bantuin gue? Kagak apa-apa, gue bisa minta tolong sama si Boy. Ya udah lu tungguin di sini, gue panggil Boy. Enggak. Ya udah deh, atas pengorbanan cinta gue ke lu. Apa ada gue juga dipanggul? Pinter, buruan ikutin gue. Gua antri paling belakangan. Gile. Masa gua antri di belakangnya Hansip Odon? Apa? Don, lu tukeran tempat dah sama gua. Enggak, Abang. Sudah antri 300 tahun ini. Don, lu gua kasih deh 5 juta. Ogah, Bang. Tuh, Abang mau bener-bener banget ya. Duit kagak laku, Bang, di neraka. Tuh, sama Udin kalau nggak Pak RT. Din, lu tukeran tempat sama gue. Gua kasih deh sekarang 20 juta deh. Ogah. Odon, Kirain gua tuh dipanggil. Gua harus mempertanggungjawabkan jabatan gua sebagai hansip nih. Pak RT. Keluar. Gimana nih? Aduh, gue main tempat dah. Si Odon yang cuma hansip begitu doang. Bingung banget dia mau dihisap. Apalagi gua. Orang kaya sekecamatan. Gua dihisap paling belakangan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, soal hisab harta di akhirat sampai ke bawah mimpi, ya Allah. Gue padahal cuma kepengen miskin, susah banget. Duit udah gue sebar-sebar, tapi gue malah tambah kaya. Ya Allah, kabulkanlah doa ya Allah. Ayah pengen cepet miskin. Ayah nggak mau ya Allah. Ntar dihisap belakangan, lama masuk surganya. Susah banget jadi orang miskin. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menolak kehendak dan takdir Allah. Gua mah bukan nolak takdir. Gue cuman kepengen miskin. Apa salah? Sampai Allah nggak kabulin doa gue. Bukan nggak dikabul,
Allah menunggu permintaan lu yang jelas. Lu minta miskin harta apa minta miskin ilmu? Minta miskin harta. Apa minta miskin ilmu? Apa maksudnya? Ya kalau permintaan lu saja nggak jelas, Tuhan nggak bakal mengabulkan permintaan lo. Mintaan gak jelas gimana sih? Lu kagak ngerti nih. Mikirlah. Mikir gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sih ini orang? Datang dadakan, ngomong sepotong-sepotong. Giliran gua tanya, langsung minggat. Ih, ini lagi disapuin, Pak. Alhamdulillah. Aduh, akhirnya kalian dapat kerja juga ya. Luar biasa. Ini bukan kerjaan. Ini hukuman. Hukuman, kok bisa? Oh, pakai aja. Bisa-bisanya lah dompet pakai hilang di angkot. Jadi kagak bisa bayar makanan. Namanya juga musibah, Lis. Ketawa sih, Po, orang kena musibah juga. Gak usah dipusingin yang kayak gitu. Kan ada Jengros. Biar Jengros yang bayar ya. Berapa sih? 230.000. Oh, cuma 230.000. Ini 250.000. 250.000. Adil bayarnya, Adil gak usah susah ya. Begini ya, udah Jengros bayar tadi barusan tuh ya. Yuk, cus kita pulang. Alhamdulillah. Seneng banget kita, Lis ya. Punya tetangga yang baik banget. Cantik lagi. Tapi begini ya, Din ya. Untuk duit, gue ngasihnya kagak cuma-cuma. Nggak cuma-cuma maksudnya? Begini ya, Din ya. Ntar kalau suatu saat lu dapat duit entah dari mana, lu harus bayar bunganya 150%. Astagfirullahaladzim. Kok 150% banyak amat? Lilis, lu mau ngelap-ngelap kafe sampai tutup, terus laki lu nyapu-nyapu lagi? Ya udah, sana. Kagak, Po. Pulang. Taruh. Cepet. Siapa dulu jangan. Pulang sama Jengros. Buka cepetan. Cus, pulang. Cepetan, buka. Buka udah, taruh. Ayo. Udah pergi aja lagi satpamnya tuh 20.000 kan lumayan. Bawel pulang. Iya ini pulang. Aduh, ini warga kampung kagak ada inisiatifnya. Saluran air sampai mampet begini kagak ada yang sampahnya. Iya, Dan, tidak. Ada apa, Pak RT? Kebetulan Adel bantuin gua kerja bakti. Bersihin saluran air, mampet. Gratisan lagi. Enggak Pak RT nggak lihat nih. Nih, lihat nih. Saya lagi bantuin Poros belanja. Udah taruh dulu. Ya ampun, lu berdua bantuin gua bersihin saluran air. Enak aja. Jengros ini dilahirkan bukan buat ngangkat kotor-kotoran. Dan Jengros ini setengahnya adalah ningrat. Ya ampun, Jengros. Kan cuma setengah ningratnya. Setengahnya lagi, ya buat kerja bakti. Hitung-hitung amal apa? Enak aja nggak bisa. Maaf ya, Pak RT. Pak RT, maaf. Pak RT kerja sendiri aja ya. Mudah-mudahan Pak RT masuk surga. Aduh. Bener lu, lewatan lu. Sini. Kebetulan adil lu sini. Ya apaan, Pak RT? Lu bantuin gua ya. Ada kerjaan, Pak RT? Ada. Kerja bakti. Bersihin saluran air yang mampet. Hah? Kerja bakti? Iya. Siapa yang mau bayar? Allah yang bakal bayar. Lu emang kurang ajar jadi orang lo ya. Udah, nggak usah ngedumel jadi orang. Gua tahu lu berdua pada pengangguran. Bersihin saluran. Bersihin. Bersihin. Diem aja lu. Ya udah, ayo bareng. Belum pulang lo? Belum, gue nungguin lu. Soalnya ada yang pengen gue tanyain. Ada apa? Masalah hadis yang dulu gue pernah bacain buat abang lu. Kan abang lu nyuruh gue buat hafalan hadis. Nah, pas gue bacain buat dia malah marah sama gue.
salah hadis. Lagi lo ngapain pakai baca kalau orang kaya nanti masuk surga tuh harus ngerangkak dulu? Ya jelas abang gue tersinggung lah. Gimana sih lo? Terus gue harus bacain hadis kayak gimana buat abang lu? Ya lo pikir aja sendiri, terserah lo. Kan yang mau deket sama gue lo, bukan gue. Pikir aja sendiri. Jamie! Wah, Apes. Ini nih yang namanya apes. Baru pengen kayak orang-orang makan di kafe, malah jadi babu. Lu juga sih gaya-gayaan, pakai makan di kafe segala. Biasa juga lu makan di warteg. Lah, mana aja tahu kalau bakalan boncos. Lagian duit pakai hilang segala. Aduh bang, gimana caranya balikin duitnya poros ya? Tuh orang bukannya nolongin malah ngejirat. Gak usah ngomel deh. Sekarang mesti kita pikirin nih gimana caranya balikin uangnya si Jemros tuh. Lah, kenapa jadi aye? Abang lah yang mikir. Abang entu kan kepala rumah tangga. Imamnya aye. Pinjam kayak mas apa? Pinjam ke siapa? Di kampung ini udah gak ada yang percaya lagi sama gue. Pinjam ame Bang Rojak, Bang. Dia entu kan pengen miskin, pasti dipinjemin. Mana mau dia minjemin gue. Dia kan tahu gue gak pernah bisa balikin. Pasti dipinjemin Bang, aye mah yakin. Dia entu kagak dibalikin juga kagak apa-apa. Yang penting kita bisa balikin duitnya poros. Enggak, malu. Lah, lu tuh pilih malu, apa lu mau tidur di jalanan? Hah? Lu mau Bang, rumah kita diambil sama poros? Iya, iya. Ayo. Sini, Don. Sini. Ya kok, sabar apa? Stop. Taruh. Ini dibawa masuk kok. Kagak usah, taruh aja sini. Taruh. Dia taruh. Nah, sampai sini aja. Soalnya di dalam banyak barang-barang cakep. Ntar lo masuk, nenteng barang lagi. Ya, Pok, saya hansip. Saya bukannya maling, Pok. Jujur, biar saya susah nggak ada keturunan maling. Yang namanya orang susah, aduh bisa aja. Gelap mata, kilap, udah. Ya udah terserah, Pok. Yang penting, mana upah saya? Oh iya, sampai lupa. Biar upah aja. Lupa, tapi gak usah biar. Ya ampun, goceng. Nggak salah, Pok. Ini saya bawain belanjaan ulinya berat jauh, Pok. Dikasih 5.000 buat apaan? Jajanan mahal sekarang. Beliin garam biar darah tinggi. Dia tuh, pemuda ini gua tuh. coba semua orang kayak Bang Udin. Cepet kaya kita. Bener banget. Kita nggak perlu kerja keras. Tipu sedikit, uang langsung menjepit. Ya nggak? Bang Udin. Bang Udin? Bangkotan lo berdua lo ya. Balikin duit gue. Balikin enggak? Iya sabar Bang. Sabar. Gue teriakin warga. Cepet balikin. Tunggu sebentar Bang. Gue teriakin. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Nah, kita lagi nungguin itu Bang. Tuh. Itu belakang tuh Abang tuh. Kabur! Jangan kabur lo. Waduh. Jangan kabur lo. Hei, siapa tuh? Oh lo? Hah? Waduh, serem banget ya. Pasti lu yang lempar kaca rumah gua. Bukan saya, Bang. Terus siapa? Wah, bocah ketawa-tawa. Itu dia kali Bang orangnya, Bang. Tuh, kurang aja lo. Woi. Yang mana orangnya? Hei, jangan lari lo. Ya Allah, buntu lagi. Ya, lu mau lari kemana? Ha? Mau lari ke situ, Bang, tapi buntu, Bang. Ganti kan. Iya, Bang. Ampun, Bang. Sebenarnya bukan saya, Bang, yang ngelakuin, Bang. 2 anak muda tadi tuh yang ngelakuin. Lu kira gue buta, Bang? Hah? Gue lihat tangan lu tadi lempar batu.
Lu yang pecahin. Iya bang. Sebenarnya gini bang ya. Saya tuh tadi mau nimpuk 2 anak muda tadi tuh yang kurang ajar tuh. Dia tuh udah nipu saya bang. Udah nipu duit saya. Ketahuan dia kabur. Makanya mau saya timpuk. Ngeles. Kena kaca abang. Gua nggak mau tahu. Lu harus ganti. Kalau lu nggak mau, gua libahin tangan lu. Allah, wah, astagfirullah. Cepat, cari ganti. Iya bang, sabar. Tapi nggak sekarang bang. Ya. Cepet ganti. Iya bang, ya Allah sabar. Kenapa sih? Aduh. Pokoknya gini bang. Ini ntar saya ganti. Saya mau pinjam duit dulu sama si Rojak nih. Nah kalau Rojak udah pinjemin, nanti duitnya saya kasih buat abang. Saya gantiin ke abang bang. Sekarang, gua kasih lu tempo 1 hari. Jangan kan 1 hari bang, 1 jam bang kalau ada saya kasih. Bahkan 1 menit, bahkan detik ini bang kalau ada saya kasih buat abang. Iya bang. Sekarang, selalu cepat. Makasih bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, khusyuk banget kelamunnya. Yang khusyuk itu sholat, bukan jalan. Nah, salah aja. Habis, abang jalannya meleng sih. Gak lihat ada orang di depannya. Emang mau kemana sih bang? Mau cari jalan. Lah, yang abang injek kan jalan. Abang udah linglung ya? Emang jalan apa yang dimau? Bocah kepo amat, mau tahu aja urusan orang tua. Bukan kepo, tapi siapa tahu saya bisa bantu. Bener juga sih. Pen, gua lagi cari jalan. Gimana caranya gua ini supaya bisa cepat miskin? Ketawa kayak begitu, emang ada yang lucu? Bang, kalau cuma mau miskin mah gampang. Emang lu tahu caranya gimana? No bang, no. Di sana ada orang kerja bakti. Apa sih hubungannya kepengen miskin sama kerja bakti? Ya pasti ada lah bang. Coba pikirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi bener juga sih. Yang namanya orang kerja bakti itu kan emang mesti ada upahnya. Pinter juga si Epen. Iya benar. Bang, maaf nih mau nyanyi nih ya. Kalau yang namanya kerja bakti kayak begini nih, ini diupahin gak sih? Yang namanya kerja bakti mah semua juga ada upahnya lah. Yang penting kan ada manfaatnya buat kita, Bang. Kalau misalkan nih ente ini pada kerja bakti nih, terus diupahin banyak, upahnya gimana itu? Dapat duit banyak gitu mau? Semua orang juga mau, Bang, dapat upah. Cuma nasib belum pihak sama kita, Bang. Begini nih, nasib ente buat dapat duit nih, udah ngedeket nih. Tinggal doain dulu aja. Cuma pasti, Bang, pasti kita doain. Semoga harta Abang lebih baik dan lebih banyak, sebanyak-banyaknya. Doa lu sama aja sama yang lain. Malas gua. Woi, orang sombong. Gua sampain lu miskin. Miskin sampai ke urat-urat. Bentar. Barusan yang teriak doain gua miskin sampai ke urat-urat siapa? Siapa? Saya, Bang. Barusan lu doain gua jatuh miskin. Lu gua kasih hadiah. Nih. Bagi-bagi tuh duit tuh. Buat sama yang lain juga, Terus lu tiap berdoa tuh doain sama Allah supaya gua cepet miskin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh orang marah apa enggak sih? Disumpahin miskin bukannya marah, kok malah ngasih upah? Tuh, selamat gua. Enak aja minta ganti rugi. Kalau bukan gara-gara 2 berandalan itu, kagak mungkin gua nipu kaca rumah dia. Kagak tahu apa tuh orang, gua orang miskin, main peres aja. Mereka juga nggak tahu kalau abang miskin dan calon penghuni neraka. Kalau ngomong mikir ya, jangan ngasal. Yang ngasal itu orang yang salah pengen bener.
Nah, kayak abang. Kate-kate. Tahu apa sih lu? Tahu dong. Abang nimpuk orang tapi meleset kena kaca rumah orang. Kok tahu? Abang dikejar terus disuruh ganti. Abang asal jawab. Yang penting selamat. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Kok tahu lagi? Kalau saya tahu, Allah lebih tahu. Malah sudah mempersiapkan neraka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kemana gue mesti nyari duit ya buat bayar SPP anak gua? Semuanya nggak ada yang mau minjemin. Apa iya Hansip hina? Sampai minjem duit nggak ada yang percaya. Buat Bang Rojak aja ya. Gue yakin dia pasti mau minjemin. Dia kan mau miskin. Nah, gue yakin. Nah, gue yakin dia bakal ngasih. Iya, gue baru inget. Kok Lilis tampangnya jauh begitu? Kenapa? Pasti ada persoalan. Tapi tampang-tampang kayak begini nih, biasanya tampang-tampang butuh duit. Ada jalan buat gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Rojak. Adek apa ya Bang, tumben amat? Ente yang ada apa? Bang Udin kemana? Lapan ke rumah Bang Rojak. Ke rumah gue? Ada apa ya? Ya pasti ada perlu Bang. Dia tuh lagi susah Bang, lagi butuh bantuan. Kalau abang kagak bantuin, kita bisa kehilangan rumah. Subhanallah. Kok bisa kehilangan rumah? Bagaimana maksud lo? Abang, ayo ceritain di dalam aja ya. Ayo masuk dulu ya Bang. Bukan begitu. Kalau gue masuk dalam rumah, di saat laki lu nggak ada, itu nggak boleh, kagak baik, bisa jadi fitnah. Yalah Bang, kan coba sementaran doang, nunggu laki ayah pulang. Urusannya mau bentaran kayak mau lame, tetap kagak boleh. Kalau laki lu nggak ada di rumah, gue nggak boleh sembarangan masuk ke rumah perempuan, tetap fitnah jatuhnya. Nanti lain waktu aja deh gue kemana lagi ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Aduh ya Allah, ngapa susah banget sih mau dapet duit ya Allah. Udah di depan mata, hilang lagi dah. Mak, udah kagak usah dicari, ntar juga abang pulang. Lu pengen dia pulang duitnya habis setas. Emang tadi abang pergi bawa duit, Mak? Setas, Rohmi. Dia itu mau bagi-bagiin tuh duit sama orang. Lu mau miskin permanen? Heh? Kagak. Makanya ayo kita cari, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hansip, lu lihat si Rojak gak? Justru saya kemarin pakai ketemu Bang Rojak, Bu. Oh, ada apaan, Bang? Niat saya mau pinjem duit. Apa? Iya, saya mau bayaran sekolah anak saya, Bu. Jadi temponya besok. Kalau nggak dibayar sekarang, waduh, anak saya dikeluarin. Itu urusan lu. Anak-anak lu, ngapain lu cari si Rojak? Hei, ngapain? Ya, justru itu saya pengen ketemu dia, Bu. Enak aja lu ya. Si Rojak tuh lu pikir tinggal metik duit dia, hah?
Pergi lo dari sini. Pergi. Gak bisa, cari sama yang lain. Mak. Kayaknya dia emang bener-bener perlu. Kenapa sih kagak dikasih aja, Mak? Enggak. Lu ya sama aja masih Rojak. Gampang kepengaruh, gampang dibohongin. Hei, pergi lo. Pergi. Minggat sana, minggat. Pergi. Ya Allah, kayaknya Allah nggak percaya banget ayah megang duit dah. Bukan Allah nggak percayanya, tapi Nya ame Babe yang nggak percaya sama Allah. Udah kagak usah ngegurunya Depen Nya lagi kesel nih. Bukan ngeguruinnya, ngingetin. Selama ini Nya ame Babe udah jauh dari Allah. Sotoy lo. Lagian siapa juga yang bisa deket sama Allah. Nah Allah di mana, kita di mana? Allah di hatinya ame Babe udah jauh dari Allah. Lu makin so tau ya. Nih, Nyak bilangin ya. Noh, banyak noh orang-orang kaya tapi kagak sholat. Nah kita kan sholat, tapi kagak kaya-kaya. Orang lain juga lagi diujinya. Cuma caranya beda. Kita pakai kemiskinan, yang lain pakai kekayaan. Tapi sama, pada kufur nikmat. Udah sono ngaji deh. Lu kagak tahu ya. Nyak sama Babe begini tuh buat lu. Buat Epen apa buat gengsinya? Assalamualaikum. Salam. Ya anak, ngomongnya gede banget dah. Pusing. Ya, ketemu dia lagi. Males ah. Hans! Astagfirullahaladzim. Ente kenapa sih? Kelihatannya begitu. Pakai mau ngabur. Kenapa ente nggak senang Mane? Gak pantas ente begitu. Bukannya nggak senang, enak, tau nggak? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ente menghina aneh. Gak pantas ente menghina orang terlanjur kaya tau nggak? Justru aneh enak sama ente. Ya Allah, lagu-laguan banget ente menghina aneh. Ente terlahir tuh udah hina tau nggak? Jangan suka menghina orang ente. Waduh, kalau ngomong asal jeplak aja, nggak boleh begitu. Ente juga yang ngomong begitu ngatain aneh odong-odong. Astagfirullahaladzim. Ada apa sih ribut-ribut segala? Kedengeran sampai sono no. Tete, aneh gak ribut, gak leplem yang bini aneh ribut. Enggak ribut. Beneran deh ente nih. Aneh butuh sama ente berdua deh. Butuh apaan? Ada duitnya nggak? Ya Allah, ya Rabb. Ini manusia nih. Apa-apa dikurang sama ulus sama duit nih. Ntar ya, duit ntar. Kerja dulu, duit belakangan. Ode, ntar ya. Ode. Bang Medit, emangnya Bang Medit mau butuh apaan sih? Hah? Tunjukin aneh pintu sorga. Hah? Oke. Astagfirullahaladzim. Ini pertanyaan berat amat sih. Nggak ada yang lain. Makanya ngaji Hansip. Muka odong-odong ngaji. Ini jangan-jangan ente waktu kecil nggak diajarin ya. Aneh mau cari musola. Aneh mau sholat, aneh mau munajat, aneh mau berdoa, aneh mau curhat sama Allah, aneh bersyukur sama Allah. Karena apa? Karena aneh dikasih tempat yang sebaik-baiknya di kampung ini yang suasananya begitu sangat luar biasa. Banyak orang-orang susah, kaum doa apa, kaum marginal, sehingga apa? Sehingga aneh bisa bersedekah. Begitu Hans. Astagfirullah, nyari musola di mana aja ribet amat sih. Mendingan ini surat pindah dia, balikin aja dulu. Daripada kamu kita kena musibah nerima dia di sini. Bagaimana kira-kira? Iya, gue pengennya juga dideportasi nih. Hei! Ente apa-apa nih? Bisik-bisik begitu. Nggak ngargain aneh. Kita ngomong bertiga nih. Kalau ente bisik-bisik berdua begitu, itu ada hadisnya tuh, kagak bagus. Wah, bener-bener nih. Ente termasuk ahli nar nih, ahli neraka nih. Gua bilang sama RT, mendingan lu pulang kampung aja dulu. Biar lama banget. Puas lu, puas. Masya Allah. Kemana aja sih Bang? Kok baru pulang? Ya kan tadi gue dari rumahnya si Rojak, Lis. Lah tadi Bang Rojaknya kemari. Bang, Dein tuh pengen banget tahu bantuin kita. Serius lo? Iya. Dapat duit dong kita. Horo. Kagak jadi. Batal. Nah, abangnya kagak ada di rumah. Gimana sih? Kok gak jadi? Jadi gini Bang, tadi udah Ayah ajak masuk. Maksud Ayah dia nunggu abang aja di dalam ya kan? Dia kagak mau. Dia bilang takutnya difitnah. Apes lagi dah gua. Gua
Tadi juga hampir dia mau ke masa gara-gara mecahin kaca rumah orang. Lah kenapa? Itu gara-gara dua berandalan tuh dia mau nipu gua. Ketahuan. Dia kabur, gua timpuk ngeles. Kena kaca rumah orang. Orang yang ngamuk minta ganti rugi. Ya ada-ada aja deh lo bang. Makanya kalau punya niat tuh lurus-lurus aja bang, kagak usah bengkok-bengkok. Mana gua tahu Lis kalau gua bakal sial lagi. Ah, elah. Udah sono, susulin Bang Rojak sono. Ntar aja, males, capek. Lu pengen kehilangan rumah? Ye. Udah sono bang, susulin. Ntar Bang Rojak berubah niat loh. Salim dong. Ah nggak usah, udah buruan. Lama. Kayak salim-salim segale. Kasih duit kagak. Ada di pengajian ya? Iya. Kalau aku sih enggak. Tan, sini deh. Iya. Epen lihat Bang Rojak nggak? Ian? Ah, kemana dia? Kasih tau Babe deh. Nggak tahu. Gimana sih, Pen? Tadi katanya lihat, sekarang kagak. Ah, Epet, lihatnya tadi pagi, bukan barusan. ngomong dong. Bang sih. Tumben Beh, nyariin Bang Rojak. Mau belajar ngaji ya? Kagak. Sekarang udah gak zaman belajar ngaji. Sekarang zamannya belajar nyari duit. Astagfirullahaladzim Beh. Mau pinjam duit apa mau minta? Kok Epen ngomongnya gitu sih? Kalau pinjam duit, mesti dipulangin. Yang udah-udah, nya ambil babe. Kalau pinjam duit, gak pernah pulangin. Dosa Beh, neraka ganjarannya. Iya, Babe tahu, Babe paham. Ya anak bukan nyenengin hati, malah bikin enak lu ah. Untung lu, anak. Kalau bukan, Ya gua akan jadi anak. Beh. Apa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Ini yang harus assalamualaikum gua duluan. Gua kan yang mau pergi duluan, kenapa jadi si Kena gua dijodotin sama anak sendiri. Si Rojak berarti ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa sih bang? Ada apa bang? Musibah teh. Musibah. Sini ente sini. Kenapa bang? Ente kalau mau jadi merbot musola itu punya adab ya. Badan ini ente kotor nih, badan ente kotor. Itu tato selebar, ya Allah, bersihin dulu. Baru masuk musola. Oh, abang mau saya bersihin ini tato bang? Ayo bang. Di mana bang? Sini tangannya bang. Bersihin bang. Dia bingung. Maka jaga tuh mulut. Waduh. Mamski lagi situ. Ya elah, Don. Lemes amat tuh muka. Gue lagi sedih. Sedih. Lihat dong tampang orang sedih apa kagak. Seneng banget kayaknya nih mukanya nih. Seneng dari mana? Din gue lagi sedih. Gue garuk juga lo. Tawa. Elah, sedih kenapa? Nggak punya duit? Sama dong sama gue. Apes gue. Ada yang mau minjemin duit ke gue. Nah yaudah ikut gue aja yuk ke rumah si Rojak yuk. Lah gue bisa dari sono. Terus harusnya seneng dong lo dipinjemin duit. Masa mukanya ditekuk gitu? Dipinjemin duit dari mana? Yang ada gue dimaki-maki nih sama buruh haya. Lah si Rojaknya kemana? Gak ada di rumah. Kemana dia? Gue tahu. Masa nggak tahu sih lo? Kalau gue tahu gak bakal gue ngomong, Din. Lu gila lu. Bikin gue sewot aja lu. Lu mah gitu aja nangis. Nangis dari mana? Gue kesel, Din. Mata gue itu merah tuh. Tawa lu. Aduh. Jadi Rojaknya nggak ada? Gak ada. Ah, jadi ikut sedih deh gue deh. Kagak pantas orang bewok kan sedih. Kesel aja lu. Don. Bu, sedekahnya Bu. Seharian saya belum makan, Bu. Tunggu apa lagi Pak? Kok belum jalan? Bapak itu belum. Pak, sedekahnya Pak. Oh iya,
sedekahnya belum Ya Allah, banyak sekali. Moga-moga Allah balas berlimpah ganda. Bapak semakin kaya. Jangan Pak. Pak. Astagfirullahaladzim. Lah, kok begini? Masya Allah. Kenapa sih Pak? Malah jadi pingsan. Aduh, kalau dia mati berbahaya Pak. Bapak bisa dituntut. Jangan nakut-nakutin Pak. Ini buktinya. Gentle dong lo, biar cewek tuh terkesan sama lo. Kalau nggak mau ya udah kagak apa-apa. Wah. Oh dia diem doang ya? Waduh, kemana nih anak? Jangan-jangan dia tepar lagi. Maling. Stop. Aduh, ada apa sih lari-larian? Ih, Ada maling, Pok. maling di mana? Di sono, tapi katanya udah ketangkep, Pok. Hajar, gebukin terus kasih ke polisi. Makanya kita mau ke sono, Pok. Ya udah sana cepetan. Kayaknya seru nih ikut ngegebukin. Sabar. Jangan pada main tim sendiri kalian ya. Dia ini belum tentu jelas dia maling apa bukan. Kalau bukan maling, ngapain dia di halaman rumah saya? Mas. Bener, malingnya udah ketangkep. Bener, Pok. Nyusahin aja. Gebukin. Iya, Pok. Kalau Pok yakin dan tega, ya udah. Tapi malingnya itu Baim, Pok. Jangan-jangan belanjaan gue dijual nih sama dia. Kenapa? Emangnya gue setan? Enggak. Gue boleh nanya nggak? Tanya lah. Lo liat Baim nggak? Iya Baim. Lo nggak tahu ya? Pokoknya nih ya, dia seumuran sama lo. Terus dia bawa-bawa belanjaan gitu nenteng-nenteng. Anak muda berarti ya? Ya iyalah. Bawa belanjaan banyak. Tuh, pokoknya mukanya nih ya lumayan ganteng lah, lumayan ya. Terus apa ya? Oh badannya masih mulus, nggak ada tato. Sorry, maksud gue nggak nyinggung sih. Cuma lo lihat nggak? Mana sih tuh anak? Nggak kelihatan. Ya nggak bakal kelihatan kalau kagak dicari. Iya juga ya. Yaudah deh, gue permisi ya. Ih, pulang. Aduh, Arjunanya Mami ganteng. Malu-maluin Mami banget sih. Gimana sih? Mami ini orang kaya. Dihormatin orang sekampung. Gimana sih? Tuh, lihat tuh, Pan. Tuh. Pada iri semua kan sama Mami. Ih, gimana sih? Lagian gimana sih? Anak orang kaya konyol. Waduh, Mamski, Baim itu nyolong nggak level. Sembarangan. Lah ini apa? Ini barang-barangnya Jamie, Mam. Jamile, Mam. Jamile? Ya, ini Baim bawa barang-barangnya dia. Terus Baim lihat Mamski, Baim sembunyi. Malah disangka maling, Mam. Lagian ngapain sih bawa barang-barangnya si Jamile? Ibunya benci sama abangnya. Anaknya malah demen sama adenya. Diam. Udah. Mendingan kita pergi dari sini. Tahu nggak di sini ntar kalau kelamaan banyak fitnah. Angkat. Iya. Bang, tolong bang, sebentar bang. Itu ada pengemis pingsan, kita bawa ke rumah sakit. Di tengah jalan. Maaf bang, itu ada pengemis pingsan. Minta tolong bawa ke rumah sakit. Yuk. Ini pak, tolongin pak. Kita bawa ke rumah sakit pak. Iya, bawa ke rumah sakit. Bapak. Bako, emang kalau kita doa sama Allah,
Allah bakal kabulin doa kita. Ya pastilah, Be. Allah itu kalau udah berjanji gak mungkin ingkar. Yaudah, nih. Lah, kok cuma kucing doang sih, Bang? Iya bang, saya bela-belain kesini sampai ninggalin kerjaan. Dikasih buat lah. Ya Allah yang maha besar, hamba meminta kepadamu ya Allah, datangkanlah Rojak ke rumah kami ya Allah. Amin ya Allah. Supaya saya bisa pinjam duit sama si Rojak ya Allah. Amin ya Allah. Kalau